Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali materi kita yang ke pertemuan yang keempat, yaitu terkait dengan penggunaan Microsoft Word. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, Microsoft Word itu adalah bagian dari software aplikasi. Nah, dalam dunia pendidikan tentunya Microsoft Word bukanlah menjadi sesuatu hal yang asing bagi kita. Nah, kalau kita kemudian membuka Microsoft Word di halaman tampilan seperti ini, Anda bisa melihat ada banyak sekali fitur yang dimiliki oleh Microsoft Word itu sendiri. Dan saya kira Anda karena sudah menjadi mahasiswa, sudah sering ini menggunakannya, maka kita akan coba pelajari hal-hal yang kemudian sangat berhubungan langsung dengan pendidikan kita. Karena biasanya seorang mahasiswa pasti kemudian membuat sebuah makalah dan segala macamnya. Di sini ada home, ada in home, kira-kira ini adalah fiturnya. Kemudian ada insert, ya, kemudian ada design, ya, kemudian ada page layout, kemudian ada reference. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan yang ini, citation and bibliography, ya. Karena ini ketika Anda membuat makalah, tentunya Anda ingin kemudian membuat referensi atau kutipan itu secara otomatis. Nah, Microsoft Word itu telah menyediakan fitur untuk kita membuat database dari daftar pustaka dan melakukan kutipan secara otomatis. Sehingga dengan demikian kita bisa meminimalisi kesalahan dalam membuat kutipan dan daftar pustaka atau tidak sesuai dengan dengan ketentuan yang ada terkait dengan penulisan daftar pustaka. Oke, nanti akan kita lihat. Nah, sebelum kita praktek, kita akan jelaskan dulu seperti apa penjelasan dari citation and bibliography ini. Jadi citation and bibliography ini ada di tab reference. Jadi kalau Anda buka Word, ada home, ada insert, ada design, ada page layout, ada reference. Nah, di reference nanti ada tampilan ini, citation and bibliography. Mungkin nanti di komputer Anda Mendeley ini tidak akan ada karena ini adalah software yang diinstalkan dari luar, ya, namanya Mendeley. Tapi itu hal tidak akan kita bahas, kita hanya menggunakan ini saja, ya, seperti itu. Jadi nanti di tempat Anda hanya ada tabel content, footnote, citation and bibliography, caption, dan yang lainnya. Seperti itu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi materi kita adalah terkait dengan bagaimana membuat kutipan dan referensi. Kutipan itu maksudnya adalah ketika Anda membuat makalah, membuat paragraf, tentu saja Anda kemudian merujuk ke referensi yang ada, itu namanya kutipan. Nah, kutipan itu sebetulnya banyak, ya, ada yang berbentuk footnote atau catatan kaki, ada juga yang body note atau di dalam naskah. Nah, akan kita pelajari ialah terkait dengan yang body note, ya, di dalam naskah, seperti itu. Kemudian nanti referensi atau daftar pustaka yang ada di akhir. Nah, ini adalah fitur yang dimiliki oleh Word, yaitu citation and bibliography. Di sini kita bisa tahu, ya. Nah, hasil nanti akan kita dapatkan dari mempelajari ini adalah Anda bisa membuat makalah kira-kira dengan format seperti ini, bahwa nanti ada judul, ada kutipan. Ini yang katakan dengan kutipan seperti Cars 2017, kemudian Johnston, Grambling, Litterbeck 2014, kemudian ada Onwoo Chechua, Erah and Izedonmi 2012, seperti itu. Dan terakhir adalah adanya daftar pustaka, ya, seperti itu. Jadi ini adalah output yang akan kita hasilkan dari mempelajari materi ini. Oke, sebelumnya kalau Anda membuka Word seperti yang saya letakkan di atas, di bagian atas itu akan ada beberapa menu tab yang akan ada, mulai dari file, home, insert, design, layout, dan reference. Nah, yang akan kita bahas adalah terkait dengan reference. Dalam reference ini ada beberapa modul. Yang pertama adalah tabel konten atau daftar pustaka, daftar isi. Jadi nanti Anda juga bisa membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian ada footnote atau catatan kaki. Nah, kemudian ada yang namanya citation and bibliography, dan ini akan kita bahas seperti dalam ini. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada beberapa, paling tidak ada 4 fasilitas yang diberikan oleh citation and bibliography. Yang pertama adalah manage source. Ini adalah untuk yang pertama adalah ini, ya, style, ya, style yang ini. Style itu adalah kita membuat gaya atau model kutipan, atau dalam bahasa papernya atau dalam bahasa jurnal itu biasanya disebut dengan gaya selingkung. Jadi ada modelnya seperti itu. Ini di awal kita kemudian harus melihat dulu, menentukan dulu apa model yang akan kita pakai. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah APA, gitu, American Psychology ini, gitu, ya, seperti itu. Dan di CB juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manage source. Manage source ini berguna nanti kita membuat database, ya. Jadi
Kenapa dia bisa otomatis? Karena kita telah membuat database dari referensi kita. Jadi di sini bisa membuat, bisa juga mengedit. Kemudian yang berikutnya adalah insert citation. Yang ini ya, insert citation itu berguna untuk kita menggunakan referensi. Jadi nanti Anda tidak perlu mengetik manual referensinya, Anda tinggal karena database-nya sudah ada, kemudian nanti Anda tinggal panggil ya dengan mengetik insert citation. Kemudian yang keempat adalah bibliografi atau adalah daftar pustaka. Jadi ketika membuat daftar pustaka pun Anda juga tidak perlu juga membuatnya secara manual. Karena tentunya dengan manual akan ada potensi banyak kesalahan. Nah, dengan mengklik bibliografi nanti setelah makalahnya selesai, maka daftar pustaka juga akan tersusun secara otomatis, secara alfabet ya dan segala macamnya. Oke ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini yang pertama lah kita bahas adalah style. Style itu adalah seperti yang disediakan oleh Word. Di sini ada beberapa gitu ya. Model-modelnya ada IPA, ada Chicago, ada Harvard dan segala macamnya. Yang sering digunakan adalah IPA ya, dan di CB pun juga menggunakan IPA. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lah Source Manager. Nah, ini adalah tampilan dari Source Manager. Kalau Anda klik, di dalamnya ada copy, ada delete, ada edit, ada news ya. Copy tentunya Anda adalah mengcopy dari master file yang ada ke sini. Kemudian delete tentu saja kalau seandainya dia tidak digunakan bisa Anda delete. Edit berarti kalau seandainya ada yang salah itu bisa Anda edit. News berarti new artinya berarti kemudian itu untuk membuat database baru. Nah, ini kira-kira previewnya atau preview dari apa yang kita buat seperti di sini akan tampil. Ya, itu namanya manage source. Yang berikutnya adalah citation ya, insert citation. Jadi ketika kita membuat database baru, kita bisa juga klik insert citation, maka kita akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa tipe, bisa jurnal artikel, bisa juga buku, bisa juga dari website, bisa juga dari tesis dan segala macamnya. Nah, apa yang harus kita isi? Ini yang kita minimal harus kita isi gitu ya. Ada penulis gitu ya, ada judul dari artikelnya, ada nama jurnalnya, ada tahunnya gitu, ada halamannya. Nah, kalau kita pengen informasinya lebih lengkap lagi, Anda bisa centang show all bibliography field ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, beberapa kemudian yang perlu Anda lihat adalah ketika membuat database dalam Word citation tadi, tentu Anda harus punya dulu dokumennya. Yang pertama adalah buku. Yang paling penting dari buku itu yang harus Anda miliki adalah pertama adalah covernya, yang kedua adalah halaman terkait dengan informasi detail terkait dengan buku. Di sini kita tahu ada judulnya, ada penulisnya, ada tahun terbitnya, ada kota terbitnya, ada penerbitnya siapa. Nah, itu biasa ya. Nah, itu informasi minimal yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka yang terkait dengan buku. Kemudian bisa juga referensi berasal dari artikel jurnal. Nah, biasanya dalam artikel jurnal informasi yang kemudian harus ada adalah yang pertama tentu saja adalah penulisnya itu sendiri, yang kedua adalah judul dari tulisannya atau artikelnya, yang berikutnya adalah nama jurnal. Kalau di sini Research Journal of Finance and Accounting. Kemudian berikutnya adalah ada volume, ada nomor jurnal dan tahun terbit. Nah, ini juga penting, nanti akan kita masukin informasinya dalam database-nya. Yang berikutnya adalah kadangkala kita juga mengutip dari website yang terpercaya ya, misalnya ada sebuah artikel yang ada dalam website, misalnya kalau di Indonesia misalnya ada website yang tulis di Republika atau di Kompas dan segala macamnya. Di sini kita ada beberapa informasi yang kita butuhkan. Tentu saja adalah pertama penulis, yang kedua adalah judulnya, kemudian tanggal dari terbitnya artikel ini, kemudian yang paling ini adalah ini alamat atau link dari jurnal itu. Nah, ini kemudian harus kita masukin ya, seperti itu. Oke, nah ini terakhir seperti yang saya katakan. Jadi dari makalah yang kemudian kita buat, kita bisa nanti susun berdasarkan secara otomatis atas referensi yang kita buat. Di sini katakan referensi body note tadi, jadi ada di dalam, jadi Lakats 2017, kemudian ada Johnston, Grambling, Ritterberg 2014, kemudian ada Onwu Chekwa, R. Zedoni tahun 2012. Ini namanya kutipan. Nah, ini adalah jenis kutipan dari body note ya, atau dalam naskah. Dan yang terakhir adalah terkait dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ini juga Anda tidak perlu mengetiknya secara manual karena Anda telah memiliki database-nya, Anda tinggal panggil saja datanya, kemudian dia akan terurut. Jadi semua yang ada di sini itu pasti akan ada di sini. Jadi ini akan meminimalisir terjadinya pengutipan artikel yang tidak pernah ada gitu ya, seperti itu. Jadi yang fiktif seperti itu. Jadi seandainya Anda pernah mengutip di halaman atau naskah ini, pasti dia akan muncul di sini seperti itu. Baik, itulah penjelasan saya materi dulu, nanti akan kita lanjutkan gitu ya. Anda bisa tonton ini berulang-ulang sehingga akan lebih paham. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan video praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.